tadi uwe tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko faslun tawi iki ku fasal wal mashu tawi ngusap alal khuffaini ing atase sepatu loro iku jaizun boleh fil wudu'i ing dalem wudu la fi ghusli fardin tetapi tidak boleh di dalam mandi wajib au nafalin utawa mandi sunah wala fi izalati najasatin dan juga tidak boleh dalam menghilangkan najasah. Kalau ajnaba nuli lamun ajnaba wis junub sapa man au demiat utawa ngalit apa jeluhu berdarah apa jeluhu sikile man fa aradal masha nuli kerso sopo man al masha ing ngusap badalan sebagai ganti an ghuslit rijli saking basuh kaki lam yajus durung wenang atau untuk orang yang junub dan juga yang telah berdarah kakinya jika dia berkehendak untuk mengganti basuh kaki dengan usapan maka itu tidak boleh. Bal angin labuda minal ghusli, tetapi wajib baginya, lazim baginya untuk melakukan mandi. Ini tidak bisa. Jika orang yang diwajibkan untuk mandi seperti orang yang junub, itu tidak bisa diganti dengan usapan kepada khuffaini, tidak dilepas khufnya, harus dilepas dan dibasuh. Ghuslul rijlaini. Was'ara dan dentasake apa qauluhu pangucape musannif iku jaizun anna ghuslati jelaini afdol boleh sebenarnya tapi anna ghuslati jelaini ku afdol kalau di dalam dumiat rijluhu berdarah apa kakinya kalau berdarah kakinya yang dirasakan dari pendapatnya musannif ini boleh. Tetapi anna ghuslati jelaini basuh kedua kaki ku afdhalu luwe utama minal mashi saking ngusap. Wa inna malan anapun ya juzu wenang apa mashul khuffaini ngusap dua khuf dua sepatu. La ahaduhuma tidak salah satu dari keduanya. Fakot kelawan bloko. Kita mengusap dua sepatu. Itu bukan berarti hanya salah satunya yang diusap. Jika kaki kita lengkap dua. Illa kecuali ayyakuna fakidal ukhra. Illa ayyakuna fakidal ukhra. Kecoba ayyakuna ingin to ono soboman iku fakidal ukhra. Hilang salah satu kakinya. Memang dari cacat atau kecelakaan. Sehingga kakinya tinggal satu. Nah itu baru boleh yang diusap cuma satu. Karena nggak ada kaki yang kiri atau yang kanan, yang dia punya hanya satu kaki, yang kanan atau yang kiri, maka tidak mungkin mengusap dua sepatu. Tetapi kalau memang lengkap kakinya kanan dan kiri, maka yang diusap harus dua-duanya, nggak boleh salah satunya. Selanjutnya bisalah sati syaraitin, iku kelawan telu syara'it biro-biro syara'it. Ayab dia ingin tongawiti soboman, orang yang usap sepatu itu tadi mempunyai 3 syarat untuk dibolehkan memulai mashul khuffain, ngusap khuffain. Ayat tegese asahsu sawijine wong. Ngawiti lubesahuma ing gawe katone yaitu khuffain. Ba'da kamalit thaharah sakwise sempurnane sesuci. Falau ghusala nuli lamun ghusala wis baso sapa mati jelan ing sawijine sikil wal basaha lan gaweake ha ing sikil khuffaha ing sepatune loro summa fa'ala bil ukhra kadzalika kaya mengkono-mengkono dia itu sudah sesuci, sudah membasuh kakinya dan berkehendak untuk memakai sepatunya. Summa fa'ala bil ukhra, tetapi dia itu sebelum sepatunya masuk ke kakinya dia sudah melakukan pekerjaan yang lain. Lam yakfi, belum cukup.
sempurna di dalam memakai sepatunya. Walau ibtada'a lubsahuma, walaupun memulai dalam memakai keduanya ba'da kamalit toharoh, sakwise sempurnane toharoh. Tsumma ahdasa qabla wusuli tijli qadamal khuffi, tetapi dia itu sudah berhadas qabla sakdurunge wusul litijli, tumekane sikil qadamal khuffi ing jetone khuf, lam yajusil masha, nuli durung wenang apa usapan. Jadi ketika dia itu berkehendak untuk memakai sepatunya, dia itu sebenarnya sudah bersuci, wudhu, lalu membasuh kakinya. Tetapi ketika dia mau memasukkan kakinya, dia melakukan pekerjaan lain, wis gak boleh, karena syarat yang diharuskan ketika kita masuk kufen, memakai sepatunya dalam keadaan suci. Bersuci dahulu dipakai tanpa ada jeda, langsung dipakai sepatunya. Tidak boleh ada pekerjaan yang lain. Belum cukup. Walau ibtada alamun wis ngawiti sapa man lubsahuma ing gawene katone ba'da kamali toharoh, sakwise sempurnane toharoh. Suma ahdasa, lah sebelum sempurna dalam memakai khufain, dia itu sudah ahdasa, sudah hadas qabla wusuli tijli, sakdurunge tumekane sikil qadamal khuffi ing jetone khuf, lam yajusil mashadu rong wenang apa usapan. Lalu syarat yang kedua, wa iyakuna ing yen to ana apa katone khufani yo katone iku satira ini dadi penutup katone lima hali ghuslil fardhi, mating panggonane basuane kang wajib minal qadamaini saking telapak kaki loro. Jadi khuf itu harus menjadi penutup, penghalang bagi basuhan yang wajib untuk dua qadamain, dua telapak kaki, baru dibolehkan. Ketika khuf itu menjadi penutup, terhalang untuk kita basuh, sehingga diusap saja atas khuf. Bika'baihima kelawan dua mata kaki daripada qadamain atau rijl. Falau kana lamun ono katone kudunal ka'baini kal mudasi kal madasi koyoto telapak kaki. Jadi keduanya itu harus tertutup, yaitu telapak kaki dan ka'bain. Lam yak fil masha alaihi madurung sempurna apa usapan alaihi ma ing atase katone ka'bain, jika ka'bainnya ini masih terbuka, jadi sepatunya harus menutupi ka'bain, dua mata kaki. Wal murad utawi kang dimaksud bisatir kelawan penutup guna ing kene al hailu utawi penghalang. Lamani atau ya bukan hanya dalam arti mencegah penglihatan, tidak, tapi penghalang benar-benar tidak bisa dibasuh, hanya diusap. Wa yakuna satru lan ing yen to ana apa penutup min jawani bil khuffaini saking samping-sampingnya khuffain. La alal la bukan hanya depannya saja atau atasnya saja, tapi min jawani bil khuffaini. Yang dimaksud sebagai penutup itu ya mengelilingi akan kakinya sepatu itu, bukan hanya penglihatan dari samping atau dari atas saja. Lamin a'lahuma, bukan dari atasnya saja. Jadi disyaratkan yang kedua, syarat yang kedua itu memang benar-benar kakinya terbungkus oleh sepatu, mulai dari epek-epek sampai mata kaki. Menutupnya secara mengelilinginya bukan hanya dari atasnya, dari sampingnya, tetapi dari kesemuanya. Min jawani bil khuffaini, dari segala arah khuffainnya. Wa yakuna lan yen to ana apa sepatu loro mimma yumkinu, dari apa-apa yumkinu kang memungkinkan apa tata ba'sai anut apa sawiji-sawiji alaihi ma ing atase khuffain. Jadi
harus juga memperhitungkan apa yang akan mengikuti dari dua khufain. Apa itu litaroddudi musafirin fi hawaijihi. Jadi ya untuk bulan balenine musafir fi hawaijihi ing dalem hajat-hajate musafir min haddin wa tarhalin dari langkah dan perjalanannya. Ini lo kamu itu di rumah diem tok. Lo kenapa harus pakai khuf? Tetapi kalau kamu itu pekerjaan kamu itu memang tarot bulan balen ini dibanding lepas ya tetap kamu pakai. Nanti wuduknya ketika kamu batal ya kamu usap saja. Tapi syaratnya ketika kamu memakainya harus dalam keadaan suci setelah wuduk, tanpa jeda harus langsung memakai sepatunya, bukan melakukan pekerjaan yang lain. Jadi apa-apa ing yen to ana apa hufaini mimma saking apa-apa yumkinu kang memungkinkan apa tatabaa anute apa sawiji-sawiji tatabaa syai anute apa sawiji-sawiji alaihima ing atase hufain. Apa yang membebaninya untuk melakukan mashul hufain? Yang pertama litaroddudi musafirin. Litaroddudi musafirin karena bulan bali ini musafir kang wong kang dalam perjalanan fi hawaiji ing dalam hajat-hajate musafir min haddin wa tarhalin saking langkah dan perjalanannya. Wa yukhadu min kalamil musannif nuli den alap min kalamil musannif dari perkataan musannif pengarang kitab. Apa kaunuhuma keadaane khufain iku qawiyaini kuat karone bihaisu yamna'ani nufudal ma'i. Harus kuat yamna'an nufudal ma'i, artinya tidak tembus air. Like tembus ya percuma. Maka terbuat dari kulit. Ini yang disyaratkan. Dari 3 syarat boleh seseorang itu memulai melakukan usapan atau memakai sepatunya sehingga tidak harus dilepas. Wa yukhadulan dan alab min kalamil musannif saking pendapat musannif dan alab apa kaunuhuma keadaane khufain iku qawiyaini kuat karone harus kokoh bihaisu yamna'an kelawan indine arah yamna'ani nyegah karone nufudal ma'i mlebune mak ilange mak tegese tembus banyu itu. Wa yustatu lan den syaratake aidon kelawan meneh toharatuhuma. Jadi juga disyaratkan khufain itu harus suci. Toharatuhuma suci karone walau labisa khuffan lamun gawe sapa man khuffan ing sawijine khufaka khufin wis gonta ganti khufe lisiddatil barodi karena bangete adem masalah sepadane. Nah, ini juga boleh ketika dia itu memang dalam keadaan kedinginan, boleh memakai khuf di rumah. Terus nggak usah dibasuh kakinya. Karena kadang-kadang yang menyebabkan kita kedinginan itu kaki. Contohnya kita kedinginan, kita hangatkan kaki kita atau kita selimuti kaki kita selesai. Fa'in kanal a'la sholihan limaskhin. Jika itu yang atas menurut sebuah pendapat sholihan itu lebih soleh limaskhi bagi usapan untuk usapan dunal asfal tanpa diusap yang bawah sohal mashu mongko sah opo usapan alal a'la yang atas a'la. Jadi yang berpendapat yang lebih utama untuk diusap itu atasnya. Lalu yang diusap adalah atasnya maka sah. Tapi wa in kanal asfal solihan, jika ada yang mempunyai pendapat in kanal asfal lamun ono opo kang ngisor, luwih ngisor iku solehan dadi kang soleh,
lil maski kanggo usapan dunal a'la tanpone kang dhuwur famasahal asfal mongko sapane wong masaha kang ngusap sapa man al asfala ing ngisor soha mongko sah juga awil a'la utawa kang dhuwur fawasolal balal. Nah, sing dhuwur iku cukup di kasih alitan, artinya dikasih usapan dengan balal sedikit ada basah-basahnya. Lil asfali atau sebaliknya yang dikenai sedikit basah-basahnya dari usapan itu tadi artinya yang bawah. Soha mongko sah. In kusidal asfal lamun den tuju opo asfal kang luwih ngisor. Au kusidau ma utawa dituju karone ma'an sepadan kelawan bersama-sama. Jadi yang dituju adalah asfal au kusidahuma atau yang dituju kedua-duanya ala wasfal ma'an. Lain kusidal a'la fakot atau bukan yang dituju adalah yang atas fakot. Wa in lam yuksot wahidan minhuma atau belum dituju wahidan ing sawiji minhuma saking karone bal kusidal masha. Jadi yang dituju oleh mashu itu bukan salah satu tujuannya atau arah daripada usapan di khufain, bukan atasnya bukan bawahnya, tapi mashul khufain fil jumlati ing dalam jumlah. Jumlah itu artinya bisa samping, bisa atas, seperti rambut itu yang kamu usap kan hanya sepertiga, seperempat kalau Imam Maliki, keseluruhannya daripada rambut fil jumlah itu Imam Maliki disunahkan. Tapi kalau Imam Syafi'i kan hanya walau syakron wahidan la yakhtut min hadid roksi, walau dengan usapan satu jari tidak keluar dari hadid roksi sudah boleh. Ajazak luweh dan ganjar fil asohi ing dalam kang luweh benar. Wayam sahul mukimu lan ngusap sapa mukim wong kang netep yauman ing dino awan walailatan lan ing bengi. Jadi seorang yang mukim itu dibolehkan untuk ngusap kufain satu hari satu malam saja. Jadi kamu di rumah satu hari satu malam dibolehkan untuk tidak melepas khufmu ketika kamu batal. Tapi syarat-syarat memakai khufnya harus sudah dipenuhi. Jika tidak ya nggak sah, harus tetap dilepas. Wayam sahulan musab ngono sapa mukimu wong kang mukim, artinya lawan dari musafir ini. Yauman ing sehari walailatan lan ing sewengi. Wayam sahul musafiru lan musab sapa musafir. Salah satu ayamin ing telu ayamin piro-piro dinone. Bilaya laini kelawan 2 malamnya. Wayam sahulan musab sobo musafir orang yang dalam perjalanan salah satu ayamin ing telu ayamin apane dinone ing telu piro-piro dino bilaya laihinna kelawan 2 malamnya hari. Jadi kalau orang yang menetap di rumah itu 1 hari 1 malam dibolehkan untuk mashul khufain. Sedangkan orang yang perjalanan iku salah satu ayamin bilaya liyaihinna kelawan 2 hari 3 hari 2 malam. Al-mutasilah biasawaun taqaddamat au ta'akharat. Jadi al-mutasilah di situ dimaksudkan ya berkesinambungan. Dia kelawan dino iku mangsawaun taqaddamat au ta'akharat. Harus berurut, berkesinambungan hatinya, tidak boleh jeda-jeda. Wa ibtida'ul muddah utawi mulaine waktu, mudah itu lamanya. Wa ibtida'ul muddah lan mulai lamanya. Iku tuhsabu den hitung min hinin yahdusu. Dari mulainya dia itu hadas. Kapan boleh dimulainya memakai khufain itu? Ketika kita menetap di rumah 1 hari 1 malam atau ketika itu musafir
3 hari 2 malam. Wa ibtidaul muddah utawi mulaine hitungane iku tuh sabu dan hitung min hinin yahdus dari waktu dia itu berhadas. Saya tegese min inqido il hadasil kain dari mulai dia itu hadas. Ba'da tamami sakwise sempurnane lubsil hufaini gawe 2 sepatu. Lamin ibtida'il hadas, bukan dari mulainya dia hadas. Maka ibtida'ul muddah ini toh sabu dan hitung min hini yahdusu, bukan mulai dia itu berhadas. Kalau dia berhadas belum memakai khufain, maka ya tidak boleh mengusap khufain. Karena syarat utama untuk masuk khufain itu adalah kita memakainya harus dalam keadaan setelah tohatoh, setelah sesuci, wudhu, tanpa jeda langsung kita pakai sepatu kita, 2 sepatunya. Ketika kita memakai sudah bersuci tetapi kaki kita belum masuk ke dalam sepatu lalu kita hadas, kita ulang lagi karena nggak sah nanti kalau diteruskan. Nggak boleh kita mengusap sepatu kita ketika kita batal. Maka kapan dimulainya? Wa ibtidaul muddah, lanten mulai apa mudah hitungane ikutuh sabu den hitung min hini yahdusu saking waktu dia itu hadas. Tegese min ikido il hadasil kain ba'da tamami lubsil hufaini, sakwise sempurnane make hufain. Setelah kita bersuci toharoh membasuh kaki lalu tanpa ada jeda kita pakai sepatu kita. Lah setelah itu kita hadas, dari pertama hadas itu loh Dewi, mulai hitungannya. Nah, ketika kita hadas lah itu mulai dihitung, hitung hariannya. Umpamanya kamu sehari setelah makai belum hadas, belum dihitung 1 hari. Di awal hadas ketika kamu telah memulai memakai khufainnya. Loh ternyata batal kamu itu sore hari, maka dihitung sore itu. Maka 3 hari 2 malamnya terhitung besok. Nah, seperti itu. Lamin ibtidail hadas wala min waktil mashi, bukan dimulai dari mulainya hadas. Wala min waktil mashi, dan bukan dimulainya waktu ngusap, tetapi dimulainya waktu kamu hadas setelah memakai 2 sepatu itu. Lamin ibtidail lubsi, bukan dari dimulainya memakai 2 sepatu. Wal asi bisafar, nah sedangkan orang yang melakukan durhaka, kianat, maksiat bisafar kelawan safar, wal haim yamsahani mashamukim, orang yang melakukan maksiat dalam perjalanan dan juga pengembara iku yamsahani hale katone ngusap mashamukim ing usapane wong kang mukim, jadi dihitung mukim berarti hanya 1 hari 1 malam. Pengembara, kamu mengembara di satu daerah untuk angon bebek, maka itu dihitung mukim. Boleh untuk memakai sepatu dan khufain mengusap tanpa melepas sepatunya hanya 1 hari 1 malam. Begitu juga orang yang sedang telah melakukan maksiat di safar. Loh dia itu bermaksiat di dalam safar, ya wes dia itu dihitung mashamukim, nggak boleh melakukan mashul khufain dalam hitungan musafir, yaitu 3 hari 2 malam nggak boleh. Wadaimul hadasi ida hadasa ba'da lubsil khuf hadasan akhar ma hadasi daim. Jadi orang yang hadas ida hadasa tatpalani, orang yang hadas terus dia itu hadas ba'da lubsil khufi, sakwise gawe khuf, dia mempunyai hadas yang lain, ma hadasi daim, sertane hadasi wong adaim.
yang tetap qabla ayusolliya saat dudung ayusolliya bi fardon salat fardu yamsah dan usap ini. Jadi ya ayusolli bi fardon yamsah hale ngusap ngono sapa man. Jadi ketika dia itu berhadas sedangkan ketika hadasnya itu sebelum memakai khufain, lubsil khufain, maka hadasnya itu akan tetap daim. Tapi kalau dia sudah tohatoh lalu memakai sepatunya dan dia itu dengan hadas lain, terkena hadas lain, setelah memakai lubsi ya dia itu musab saja cukup. Wastabih dan wenangake mau popokana wastabih haulau bagia tohtu alladzi la bisa alaihi khufahu. Jadi setelah memakai atau melakukan maskul khufain itu boleh melakukan sholat fardu dan juga semua kesunahan-kesunahan. Falau sholat bitohatihi fardon qabla antahdus masaha. Falau sholat lamun sholat soboman bitohatihi kelawan sujine man fardon ing sawijine fardu qabla antahdus. Saat dudunge antahdus. Walaupun dia itu sudah sholat bitohti kelawan sejune sawijine fardon qabla tahdus sak dudunge sesuci masaha wa istibaha nawafil faqat. Jadi ketika dia itu melakukan sholat fardu qabla tahdus musiha masaha moko ngusap wa istibaha nawafil faqat dan sunahake opo-opo kesunahan faqat kelawan bloko kesunahan faqat. Fain masaha saksu lamun musab sapa sawijine wong fil hadri ing dalem hadri mukim summa safato. Jadi ketika dia itu di rumah lalu safato berjalan sapa man au masaha atau ngusafi safar ing dalem safar summa qoma nuli aqoma netep qabla madho yaumin walailatin. Jadi tidak lewat satu hari satu malam. Atau sebaliknya au masaha fis safar. Nah ini au masaha fis safar. Fa'in masaha lamun masaha ngusap sapa as-sakhsu sawijine wong fil hadri ing dalem hadire. Suma safato nuli musafir perjalanan sapa man. Au masaha utawa masaha sapa man fis safar ing dalem safar. Suma koma nuli netep melakukan perjalanan dulu lalu netep pokoknya enggak lewat satu hari satu malam masih boleh melakukan maskul khufain ngusap dua sepatunya. Jadi ketika kita itu sedang atau akan melakukan perjalanan kita sudah usap di rumah sebelum kita melakukan perjalanan sudah kita usap, artinya ketika kita batal setelah memakai khufain, lalu kita wudhu tanpa melepas, kita melakukan maskul khufain di rumah sebelum melakukan perjalanan, lalu melakukan perjalanan. Ini boleh ketika tidak lewat satu hari satu malam. Tapi lo kamu terus, kamu usap, kamu nggak jadi berangkatnya besok, maka ini nggak sah, nggak boleh. Harus tidak melewati satu hari satu malam. Atau sebaliknya au masaha ngusap sapa man fi safar yang dalam safar summa qoma nuli netep qabla madho yaumin walailatin. Dia itu melakukan perjalanan lalu sampai di suatu tempat atau di rumah, pulang dari perjalanan sampai di rumah. Netep di situ, di rumah kita. Tidak kita lepas sepatu kita. Pokoknya tidak melewati satu hari satu malam masih boleh melakukan maskul khufain. Atamma masha mukim. Atamma tegese atamma sempurnane apa masku mukim wal wajib ta wajib fi maskil khufi ma yutlaqu alai ismul mas. Jadi sempurnane masku mukim wong sing tidak melakukan perjalanan wal wajib ta kang wajib fi maskil khufi ing dalam ngusap sepatu ma apa-apa yutlaku kang den mutlakake apa ismul maski. Yes, pokoke apa sing diarani ismul maski sing dikatep dari maskun itu ya seperti halnya ngusap sebagian kepala. Kalau Imam Syafi'i walau sakon wahidan
Kalau Imam Hanafi birubi'i, kalau Imam Maliki yo seluruh daripada rambut. Artinya yang dimaksud bagian dari rambut itu adalah tidak keluar dari kepala. Min haddi si seperti itu yang dijadikan kiasan mashul khufain. Idza kana ala dhahiril khufi, idza tatkalane kana ono opo usapan iku ala dhahiril khufi, ing atase dhahiril khufi yang terlihat dari sepatunya, bukan dalam atau batinuhu, tetapi yang terlihat dari sepatunya min jawanibi khuf, samping-sampingnya, terserah mana. Takahu sampingnya, bawahnya. Kalau menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, law kanal dinu bil akli lakana mashul khufain aula bil asfal. Kalau seandainya agama itu didasarkan dengan akal logika, maka yang lebih utama untuk diusap itu adalah bawahnya. Karena apa? Bawah yang terkena kotoran. Tapi menurut Imam Syafi'i yang lebih abdul atasnya, bukan bawahnya. Karena badlu minal ghusli. Kamarnya tayamum itu ya. Masku ayyakuna ala dhahiril khuf, ing atase kang katon yang terlihat daripada khuf. Wala yajzi'ul mashu ala batinihi, dan tidak diganjar apa mashu ala batini yang atasin jerone khuf, wala ala akibal khuf, dan juga tidak di dalamnya khuf, wala ala khitafihi, dan tidak dalam sobekannya khuf, wala asfalau, dan bukan bawahnya. Wa sunnah utawi sunnah fi masahi, yang dalam usapane khuf ayyakuna yen to ono apa usapan iku khututon, kelawan khutut bergaris gitu, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dari ujung ke ujung itu bergaris. Khututon biayu fatija yen to begatake sapa masih wong kang ngusap bena asabiahu ing antarane jari-jarine masih wong sing ngusap, wala yadummaha, dan tidak mengepalkan asobi. Jadi kesunahan daripada usapan itu bergaris dari bawah ke atas atau dari ujung ke ujung, dengan begat ke orang yang usap itu, begat ke jari-jarinya, dibegatkan gitu, dibegatkan gini, lalu diusapkan, tidak mengepalkan ketika mengusap. Wayab tulu opo al mashu, batal opo mashu alal khufaini bisalah sati asiain, kelawan telu asia sawiji-sawijine. Sing pertama bihal ihima, karena nyepot karone. Mashul khufain itu batal dengan dicopot. Ketika kita mencopot ya wudhu lagi dengan dibasuh kakinya. Khal'u ahaduhuma, utawa nyepot sawijine karone, wis salah sijine dicepot sudah batal. Au inna khila'uhu au khurujul khuf, atau terlepasnya sepatu, au khurujul khuf, atau keluar kakinya dari sepatu itu, ansolahi yatul maski, maka tidak sempurnanya masah. Kata hatukihi, karena tobeknya khuf wis gak sah. Sepatunya robek, terlihat kakinya gak sah. Inqidoul mudah, selesai waktunya, maka batal masku khufain. Wa fi ba'di nuskhilan, ing dalam sebagian naskah muddatul maski min yaumin wa lailatin limukimin. Di sebagian naskah muddatul maski, waktunya bolehnya masah bagi yang mukim itu 1 hari 1 malam. Wasalah 1 ayamin, lan 3 ayamin biro-biro dinone, bilaya liha, kelawan 2 malamnya Salasah, 2 malamnya hari. Jadi 1 hari 1 malam bagi yang mukim, lalu 3 hari 2 malam limusafirin, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang ketiga biutudin, terpapat ma opo-opo yujabu kang majibake opo gos lu, yaitu mandi. Kajanabatin koyoto janabah, au haidin au haid,
au nifasin atau nifas. Lila bisil hufi bagi orang yang memakai huf. Dia itu junub, harus dilepas sepatunya. Mandi. Lalu haid. Lalu orang yang sedang nifas. Nah, ini semuanya adalah tata cara bagaimana kita melakukan usapan di dua sepatu kita. Jadi tidak sembarangan memakainya.